Jazakallah khair. Saya boleh hapus dulu ini? Tayyib. Kemudian saya hapus ini pelan-pelan. Teman-teman sekalian, saat dari sujud kemudian bangkit, pertama tadi apa amalannya? Masih ingat? Fajalasa, beliau kemudian duduk. Satu, duduk. Baik. Kedua apa? Wa'tamada 'alal ardi, tangannya menopang ke bumi, ke bawah. Menopang dengan telapak tangan. Kita fokuskan pada ini dulu, baru kemudian bangkit dan posisi tangannya nanti kita akan lihat setelah ini. Kita bahas dua ini dulu. Baik, sekarang pembahasan pertama tentang duduk. Bagaimana status duduk yang dimaksudkan ini? Para ulama kemudian mencoba untuk menggali tentang persoalan duduk ini. Kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya jilid yang pertama halaman 116, beliau sampai mengatakan begini, saya tidak menyukai ada orang-orang yang dalam sholatnya kemudian dia langsung bangkit tanpa duduk dulu. Karena adanya hadis-hadis dari Nabi SAW yang memberikan keterangan tentang duduk dalam antara bangkit sujud yang kedua dengan ia berdiri. Di Imam Asy-Syafi'i lebih menyukai seseorang ketika dia bangkit sujud yang kedua, dia duduk terlebih dahulu. Paham sampai sini? Baik, pelan-pelan. Sekarang pembahasan statusnya belum selesai. Apa status duduk ini? Apakah rukun dalam artian wajib ataukah dia sunnah? Baik, saya tanya dulu Bapak Ibu sekalian, rukun yang bermakna wajib atau sunnah? Baik, rukun atau wajib? Tidak ada wallahu alam, cuma dua pilihannya ya. Kalau bukan rukun atau sunnah. Baik ya, yang rukun angkat tangan. Yang rukun, sedang tidak rukun nih angkat tangan. Baik, rukun baik. Yang sunnah? Lihat baik-baik sini. Kalau rukun konsekuensinya wajib dilakukan. Kalau tidak dikerjakan berarti sholat dia batal. Dia mesti mengulang. Ingat baik-baik ya. Yang kedua, kalaupun rukun mesti bersanding dengan bacaan. Karena setiap ada yang dikerjakan rukun itu bersanding dengan bacaan. Misal, ketika Anda takbir, rukun bukan? Rukun, ada bacaannya. Ada apa bacaannya? Allahu Akbar. Baik, ketika Anda rukun bukan? Rukun, ada bacaan. Ada ketika Anda sujud, rukun bukan? Rukun, ada bacaan. Ada umumnya setiap rukun akan bersanding dengan bacaan dan berkonsekuensi dia wajib dikerjakan, ditinggalkan batal salatnya. Paham? Baik. Yang kedua sunnah. Sunnah tidak mencapai derajat wajib. Artinya saat dia mengerjakannya, teman-teman sekalian, dia berpahala. Cuman saat dia tidak mengerjakan karena alasan tertentu yang dibenarkan, itu dia tidak berdosa, ibadahnya tetap tidak batal. Tidak batal, cuma tidak memperoleh pahala yang dijanjikan. Atau tidak mendapatkan potensi pahala yang dijanjikan. Salat tidak batal, cuman pahala tidak dapat. Jelas sampai sini? Pilih mana? Batal tidak dapat pahala atau tidak batal dapat pahala? Tidak ada yang kedua. Ya, kalau sudah tidak batal, tidak dikerjakan, nggak akan ada pahala. Ya, awas, ingat baik-baik. Ketika Anda tidak mengerjakannya, pahala tidak dapat, cuman sholat tidak batal. Paham? Baik, misal, contoh. Ada misalnya sunnah untuk bersedekap seperti ini. Ada yang irsal, ada yang bersedekap. Ketika Anda bersedekap seperti ini misalnya, itu mengikuti sunnah Nabi, ada pahalanya. Pahala ada. Anda seperti ini pun ada yang irsal. Ada. Baik, nah alih-alih Anda misalnya berseperti ini, padahal bisa seperti ini misalnya, Anda memilih seperti ini, maka Anda kehilangan momentum dari yang bersedekap seperti ini. Paham ya? Pahala untuk bersedekap tidak Anda dapatkan, tapi Anda mendapat kemuliaan misalnya mengikuti yang kedua seperti ini. Ada yang lebih jelas, misal Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib. Ada yang memilih langsung Alhamdulillah, tidak ada masalah, karena riwayatnya ada. Anda tidak baca Bismillah pun dalam Al-Fatihah, misal dalam sholat langsung Alhamdulillahirrabbilalamin, sholat Anda nggak batal, nggak ada masalah di sini, ada hadisnya. Tapi kalau Anda bacakan misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ada peluang pahala Anda dapatkan di situ. Paham di sini? Nah, fiqh Asy-Syafi'i di antara ciri khasnya adalah kalau ada peluang pahala bisa saya dapatkan, kenapa saya tinggalkan? Jelas ya? Itulah pandangan Imam Asy-Syafi'i. Makanya beliau memilih saat Bismillah salah satu contohnya dengan jahar. Kenapa? Pertama, saya bisa bacakan Bismillahnya, artinya saya punya peluang pahala. Bukankah satu hurufnya 10 kebaikan? Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf, 190 kebaikan saya dapatkan.
kalau saya nggak bacakan, memang sholat saya nggak batal, cuman saya kehilangan pahala, sayang. Baik, Imam Syafi'i kenapa tidak disirkan? Kata Imam Syafi'i, saya pilih jaharkan, sebab kalau saya jaharkan, yang lain dengar. Bukankah mendengar Quran di situ ada kebaikan juga? Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu kalau disebut nama Allah ada getaran dalam jiwanya. Dan kalau dibacakan ayat Quran ada sentuhan pada dirinya, meningkat imannya dan semakin dekat dengan Allah. Daripada enggak saya keraskan, mendingan sekalian saya keraskan. Pahala saya dapat, orang lain bisa dengar dan ada kebaikan di situ. Itu cara satu contoh pendekatan fikih Asy-Syafi'i. Saya tidak mengatakan Anda mesti ambil yang ini, bukan. Saya menjelaskan begini karakteristiknya. Supaya Anda paham kalau Imam Syafi'i misalnya berhujjah seperti ini maksudnya. Imam Malik mengatakan saya ambil saja yang tanpa basmalah. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Sampaikan oleh beliau. Kenapa? Karena hadis-hadis awal terkait Al-Fatihah itu langsung dengan hamdalah tanpa basmalah. Basmalah datang kemudian ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala huma bertanya pada Nabi, kenapa tidak ada ayat turun untuk memisahkan surah satu dengan yang lainnya? Asalnya nyambung. Ya, qul huwallah nyambung dengan Al-Falaq, Al-Falaq nyambung dengan An-Nas. Begitu ditanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, turunlah bismillahirrahmanirrahim. Sejak saat itulah Nabi seringkali membaca surah-surah diawali dengan bismillah. Termasuk Al-Fatihah dibaca dari bismillahirrahmanirrahim. Sehingga Imam Malik memilih, saya pilih dari hamdalah saja langsung. Apakah kehilangan pahala? Tidak. Beliau mendapatkan pahala mengikuti Nabi. Bagaimana mengikutinya? Memilih hadis-hadis awal dengan hamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi saking inginnya beliau mengambil yang pertama, beliau mengambil alhamdulillahirabbil alamin. Imam Ahmad menengahi, daripada ini tidak baca, ini baca kemudian, ada yang ketiga yang orang lain juga belum tentu tahu ini. Apa itu disirkan? Sir, tetap dibaca tapi tidak dijaharkan. Sir, silent. Ya, tidak ada bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih dibaca pribadi, dibaca bismillahnya tapi disirkan, tidak dijaharkan lantas tidak terdengar oleh orang lain. Paham ya? Jadi kalau antum jadi imam, imamnya sir, antum gak harus dekatkan ke mic supaya kedengaran orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau seperti itu sama aja jahar. Jahar karena bacaan antum kedengaran orang. Paham ya? Nah, ini karakteristik tipikal fikih Imam Asy-Syafi'i. Jadi kata beliau, saya menyukai orang duduk daripada tidak sama sekali. Karena ketika duduk ada pahala mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini bagian dari wajib, rukun atau sunnah? Kalau wajib jelas ditolak oleh para ulama, ini bukan dari bagian rukun ataupun kewajiban. Jelas? Baik. Disepakati oleh para ulama, ini hukumnya sekalipun dikerjakan masuk dalam hukum sunnah. Berpahala jika dikerjakan, tapi tidak melahirkan dosa dan tidak membatalkan sholat kalau tak mampu mengerjakannya. Jelas sampai sini? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah duduk ini terus dilakukan dalam sholat atau hanya sesekali dikerjakan dalam sholat? Kapan Nabi SAW mengerjakan duduk dalam sholat? Ternyata pembahasan para ulama di kitab-kitab keterangan tentang sifat sholat Nabi SAW terkhusus yang dibahas tuntas itu oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam sifat sholat Nabi. Di sini beliau bahas tuntas tapi kalimatnya ringkas. Ya, di halaman ke-70 sampai 71 beliau bahas ini. Ya. Kemudian penjelasan yang ini kalau ingin lebih jelasnya lagi, Anda temukan dibahas lengkap tentang cara duduknya Nabi beserta kapan dia munculnya, bagaimana status hukumnya, seperti apa sebenarnya dipraktekkan di kitabnya Syekh Ibnu Utsaimin yang ini, terbitan Al-Qawam. Ya, jadi nanti kita satukan jadi satu, mudah-mudahan jadi diktat untuk pedoman kita. Nah, beliau kemudian sampaikan di sini, nanti saya cek setelah saya sampaikan. Kesimpulannya, fokus di awal-awal masa Nabi SAW menunaikan salat, baik, beliau tidak nampak kemudian mengambil posisi duduk, bangkit dari sujud. Jadi tidak mengambil posisi duduk. Jadi beliau sujud, kemudian bangkit, langsung bangkit, tidak duduk, sujud terlebih dahulu. Tidak duduk terlebih dahulu. Paham? Contoh. Mas Boy. Masya Allah, silakan. Tadi beliau sedang mencatat ya, jadi saya minta dulu, mudah-mudahan nanti nyambung. Jadi beliau praktek, beliau mencatat. Catatannya dibukukan, jadilah catatan. Nah, Mas Boy. Mas bukan yang lain. Dah ya, lihat sini, sujud. Sekarang pertama di awal-awal masa-masa kenabian sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk salat. Terdapat riwayat-riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jarang